Selamat mendengarkan podcast Historia. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Nama gue Ferry. Nama gue Mujib. Nama gue Gali. Jadi podcast Historia kali ini kita bertiga bakalan ngebahas kisah dari KKN di Desa Penari. Gue dengar nih Gal, Jib, KKN di Desa Penari itu kira-kira terjadi pada tahun 2009 yang berlokasi di Jawa Timur. Tapi lu tahu nggak sih itu tepatnya di mana? Jawa Timur mana? Kalau nggak salah di daerah Banyuwangi kalau nggak salah Cing. Banyuwangi ya. Tapi di media sosial tuh kayak disamarin gitu nggak Iya, sih nama tapi tempatnya? ada yang bilang di Banyuwangi, tapi kan nggak tahu nih pastinya di mana. Beritanya nih. masih simpang siur ya. Makanya disamarkan tuh, disebut di kota B lah, kota A. Ya. Terus anggota KKN itu terdiri dari 6 orang yang nama tokohnya ada si Ayu, Bima, Anton, Nur, sama Widya. Terus jadi dia itu berenam masuk ke Desa Penari, disambut sama yang namanya Pak Prabu. Nah, lu tahu nggak Jip, Pak Prabu itu siapa di desa itu? Untuk Pak Prabu sih gue kurang tahu, tapi kayaknya yang gue dengar itu ketika 6 orang ini yang mau KKN di lokasi kan awalnya itu dia katanya minta izin kalau si 6 orang ini yang mau KKN itu mau KKN di situ, dan akhirnya ditempatinlah di tempat yang memang konon dulu katanya di situ tempat orang-orang nari katanya. Ntar lu bentar. Kan lu bilang 6 orang, tapi gue pernah denger juga aslinya itu ada 14 orang. Nah, sisanya tuh kemana? Kemana tuh Dan sisanya? yang diangkat di film nih, yang sekarang lagi viral tuh, cuma 6 orang. Mungkin Itu yang jadi misteri menurut menurut gua ya, dari 14 orang itu ya terpecah jadi 2 kubu lah. Kubu A dan kubu B kita sebut aja. Nah, kubu A-nya ini kan terdiri dari 6 orang nih. Nah, 6 orang ini mungkin yang mereka benar-benar kayak ngerti satu sama lain gitu, kayak lebih friendly, lebih ngerangkul mungkin. Bisa jadi sih kayak gitu. Nah, berarti soal Pak Prabu tadi dia itu termasuk dalam orang penting ya di desa itu ya. Iya, Kayak tokoh masyarakat Ya. kali. dia tuh asli orang situ soalnya. Makanya kan 6 orang ini kan minta izinnya ke dia gitu. Cuman pas sudah diizinin, pas sudah semuanya itu ada di lokasi, ya banyak dari 6 orang itu melanggar. Ada yang melanggar, bukan banyak, ada yang melanggar salah satunya. Kayak melanggar aturan-aturan Ya normal dari di daerah sana. di situ kan. Melanggarnya dalam contohnya kayak gimana Jip ya? Jadi kan di Soalnya gue belum tahu nih kisah ceritanya nyatanya ini. kisah nyatanya di desa KKN itu kan banyak dulunya itu ada seorang penari itu katanya kan, ada seorang penari. Terus Kira-kira penari itu namanya siapa Jip? Lo tahu nggak? kalau disebut-sebut tuh katanya dalam sebutan orang Jawa tuh Badarawuhi. Sebutannya kayak gitu. Jadi dia sosoknya tuh jin ya? Sosoknya kayak jin gitu. Cuman waktu si ya ini ya yang ngelanggar norma ya. Ada 2 orang karena perempuan. Itu cewek atau cowok? Cewek sama cowok. Pertama si cowok nih pas sebelum ke lokasi kan minta izin dulu nih, dan si Pak siapa tuh namanya, Pak Prabu kan yang orang asli situ ngasih tahu bahwa kalau kita tuh ada larangan-larangan yang emang nggak boleh ke situ, kayak misalkan ada batasan, ada hutan larangan, itu kita nggak boleh masuk ke situ, itu ada Jadi batasnya. orang itu melanggar terus ke tempat itu. Dan si cowok ini yang gue dengar ceritanya itu katanya dia itu emang ada niat juga ke situ, ada niat kan kalau si cowok ini tuh ada suka sama si cewek, Suka salah sama satunya. cewek. Namanya siapa? Lu tahu? Kalau nggak salah itu namanya Ayu.
Ayu, kalau salah namanya Ayu. Oh ini yang gue denger katanya dia melakukan perbuatan asusila di Iya, hutan. ya. Oh berarti dia melanggar dong ya, melanggar tata melanggar krama yang norma. ada Jadi di desa adalah itu. akibatnya dari apa yang dia buat. Jadi kan si cowok ini kan suka sama si cewek yang dia pengen tuh, makanya dia itu kalau nggak salah bersetubuh dengan makhluk jin yang disebut itu yang ya kayak Badarwi model kayak gitu katanya. Akhirnya si cewek itu tuh suka sama si cowok ini, akhirnya melakukan hal yang emang tidak boleh dilakukan di sana. Di tempat yang keramat. Tapi lu tahu nggak Jip, kayak sosok Badarawu ini gambarannya kayak gimana sih? Tahu nggak sih? lu? Badarwi yang gue lihat-lihat ya, yang lagi rame di sekarang ini ya, modelnya itu kayak pakaiannya tuh kayak Nyiroro Kidul. Nyiroro Dia pakai warna hijau, ada selendang warna kuning kayak gitu-gitu. Tapi bentuk maksudnya wujud dari Badarawu ini manusia. Manusia Nah. gitu. Ada yang namanya Mbah Dok. Mbah Dok itu siapa sih? Mbah Dok itu ibaratnya kodam itu yang Ngikutin si Nur atau Nur, Ayu? Nur, Oh, Nur ngikutin teman Ayu si ya. Nur. Jadi ya sebenarnya dari kejanggalan yang awal dia sudah ada di lokasi itu, yang mau diincar itu, yang mau dijadiin tumbal itu si Nur. Cuman karena dari Badarawinya ini ngelihat ada kodam yaitu kodamnya Mbah kayak Dok gitu. ya. Mbah Dok, jadi larinya ke si Ayu yang memang gak ada yang ngejaga gitu. Oh berarti si Badarawuhinya kayak segan gitu lah sih sama si Mbah Doknya itu. Takut. Makanya dia ngincernya si Ayu yang nggak punya kodam. Nah gitu. kebetulan si Ayu ini melakukan hal-hal yang emang nggak boleh dilakukan di sana, ya udah akhirnya beliau lah yang dia yang jadi ini tumbal, dan sampai sekarang katanya ya dia narik terus di alam dibawa gaib. ke alam gaib kan sama si Badarwi kalau nggak salah. Jadi Dari kisah yang gua jasadnya itu di sana tapi rohnya itu dibawa ke alam gaib itu ya. Iya. Kena hukuman itu. Jadi dia ngikut gitu sama Badarwi. Ngikut sampai sekarang narik terus katanya. Tapi jasadnya itu meninggal dalam berapa lama kemudian, berapa waktu kemudian tuh meninggal, tahu nggak? Apa kayak dibilang hidup tapi kayak mati, dibilang mati tapi masih hidup? Itu tuh katanya kurang lebih sih 3 harian, kurang lebih ya. 3 Semenjak kejadian gara-gara yang masalah si cowok ini nyimpen selendang sama yang ngasih apa tuh namanya kayak gelang ini yang kuning, warna kuning itu gitu, yang harus dikasih ke siapa gitu. Nah si Ayu nyimpan dan akhirnya mereka berdua yang kena. Jadi jasad mereka berdua yang kejebak lah rohnya di alam gaib itu. Lagi pula dari cerita yang pernah gue denger nih, Pak Prabu itu orang yang menolak adanya desa KKN kan? Iya. Kenapa bisa menolak, tahu nggak? Itu dia karena mungkin di desa itu keramat. Jadi kan ada hutan larangan lah. Makanya kan ada nih yang namanya jin Badarwi. Jin di desa Penari itu. Jadi si Pak Prabu ini kayak udah tahu duluan. Iya, takut terjadi terjadi hal yang nggak diinginkan gitu ya. Dan akhirnya Kejadian. dan pada kenyataannya kejadian kan. Tapi kalau kalau dari 6 orang itu nggak ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, mungkin enggak ya? Kalau misalkan dia taat sama peraturan yang ada di situ, Nggak melanggar norma-norma di nggak tempat melanggar itu. norma itu. Jadi makanya nih kalau kita mau pergi kemanapun nih kita harus tetap jaga peraturan, taati peraturan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil nih apa Jip menurut lo dari desa Penari ini? Kalau dari menurut gue ya dimanapun tempatnya, mau dia keadaannya di hutan, mau keadaannya dimanapun ya kita harus tetap jaga norma di situ gitu. Apalagi kita melakukan hal-hal yang emang nggak boleh dilakuin, menurut gue kayak gitu sih. Karena apa yang kita perbuat kita juga akan mendapatkan akibatnya kan. Apalagi kan ini kondisinya dia tuh lagi ada proyek di gunung, dan emang di gunung kan sensitif banget sama orang-orang yang melakukan hal kayak gitu. Karena tempatnya tuh mistis. Iya. Kita nggak tahu, mungkin kita tidak bisa melihat ya kan. Padahal di situ juga ada kehidupan. Inti dari kesimpulan semua itu kayak kita harus bisa ngejaga sikap dimanapun kita berada, kita harus menghormati aturan yang ada,
dari situ juga menghindari dari hal-hal yang nggak diinginkan. Padahal di awal juga tadi udah dipesenin kan dari ceritanya sama si Iya, Pak Prabu. Tapi merekanya malah melanggar aturan dan akhirnya mereka kena dampak dari perlakuan yang dilakukan sama dia kan. Iya. Jadi sekian podcast Historia kali ini. Gue pamit dan goodbye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah.